Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan sesi pada malam hari ini. Sesuai dengan usulan dari Ibu Regina pada saat itu, supaya memberikan renungan dari kitab Tauhid. Ya, saya akan menjelaskan sedikit saja sebenarnya secara umum kisah tentang Tauhid. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa membaca kitab ini ya, kitab Tobit bagian dari Deuterokanonika, kitab ini. Nah, Tobit itu digambarkan sebagai orang beriman tetapi diuji ya. Pengujian orang beriman yang dialami oleh Tobit ini berbeda dengan Ayub. Kalau Ayub itu diuji sungguh dengan kehilangan keluarga, kekayaan, dan bahkan menderita sakit yang parah. Lalu di sana dikatakan bahwa setanlah yang menguji Ayub, begitu ya. Lalu Ayub tetap bertahan dalam iman dan ingin bertemu dengan Tuhan. Nah, beda di sini dengan Tobit. Orang berimannya sebagai orang beriman, pengujiannya itu tidak sekeras Ayub, tetapi apa yang menjadi kekhususan Tobit adalah bahwa Tobit ini orang beriman yang hidup di dalam lingkungan masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Ini. Nah, eh, pengujian iman Tobit itu di situ. Dia mempertahankan imannya di tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, bahkan tidak mengetahui adat istiadat cara hidup orang beriman. Dan orang-orang masyarakat tersebut mentertawakan Tobit, selain bahwa Tobit ini juga karena imannya ia menderita buta ya, mulai dari pertama. Nah, informasi tentang Tobit ya bisa kita lihat dari kitab Tobit sendiri bab 1 ayat 1 sampai 2. Di sana dikatakan kitab kisah Tobit bin Tobiel bin Ananiel bin Aduel bin Gabael Rafael bin Raguel dari keturunan Asiel dari suku Naftali. Jadi ini mau menegaskan bahwa Tobit ini orang Israel, orang beriman, sebagai salah satu umat pilihan Tuhan. Lalu kapan Tobit itu hidup dan di mana dia hidup? Dikatakan dalam bab 1 ayat 2, di zaman Salmaneser, raja orang-orang Asur, Tobit diangkut tertawan dari Tisbe yang terletak di sebelah selatan Kugios, Naftali, di Galilea di atas Hasor, yakni di sebelah barat dan di sebelah utara Fogor. Ini sebenarnya Tobit ini diceritakan pada saat Raja Asur itu sekitar abad 7 sebelum Masehi. Jadi pada saat itu kerajaan Asur mengalahkan kerajaan Israel, lalu orang-orang Israel orang-orang Asur, Raja Asur ini membuang orang-orang Israel ke wilayah kekuasaan Asur, dan di sanalah ya mereka dibuang dan hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Nah ini, jadi Tobit ini hidup di tanah pembuangan yang di mana orang-orang tidak mengenal Allah. Nah, kisah Tobit di pembuangan ya. Setelah dibuang, artinya itu tidak lagi di Israel. Di Israel pada saat itu kan orang-orang banyak sekali pasti taat beragama, berdoa dan sebagainya ya. Nah, setelah dibuang jauh dari Israel, di pembuangan itu Tobit tetap mempertahankan diri sebagai seorang beriman yang sejati. Meskipun banyak orang tidak mengenal Allah, tidak mengenal apa itu agama Yahudi saat itu, iman orang Israel, tetapi Tobit masih hidup benar, saleh, tetap banyak beramal, taat aturan agama. Saat itu ketaatan kepada aturan agama salah satunya adalah
tidak mau makan makanan bangsa asing di tempat dia tinggal, ya. Ini karena dilarang, tetap taat. Nah, beragama. Diceritakan di sana bahwa dulu sebelum dibuang, Tobit ini memang orang-orang yang rajin beribadah di Bait Allah Yerusalem, rajin mempersembahkan kurban, memberikan persepuluhan dari hasil tanah dan ternak, lalu dibawa kepada para imam, juga membantu para yatim, janda, dan orang asing, ya, karena Tobit ini dulunya adalah anak yatim dan pasti menderita pada saat itu. Maka ketika ia dewasa dan bahkan berkeluarga, dia memberi perhatian kepada para janda dan orang asing. Nah ini nih, itu dulu sebelum dibuang. Setelah dibuang, hidup di tanah asing, kebiasaan ini tetap Tobit pertahankan. Nah, di tanah asing tersebut, itu Tobit banyak membantu saudara-saudara sebangsanya. Nah, karena aturan bangsa orang Yahudi pada saat itu, orang yang meninggal harus dikuburkan, ya. Maka pada saat itu salah satu concern Tobit adalah menguburkan mayat-mayat dari orang-orang sebangsanya. Karena hidup di tanah asing kan, jadi akibat dari apa yang dilakukan oleh Tobit ini, dia dikejar dan hendak dibunuh oleh raja saat itu. Bahkan hartanya disita. Jadi semuanya disita oleh raja karena ia menguburkan mayat-mayat orang-orang sebangsanya. Dan ini karena perintah agama sendiri. Jadi setelah itu Tobit hanya mempunyai anak dan istri. Hartanya disita oleh raja. Meski demikian, Tobit tetap saja taat beragama. Ia tetap menguburkan mayat saudara-saudaranya, bahkan ditertawakan oleh para tetangganya. Para tetangga terutama mereka orang asing yang bukan orang Yahudi, ya, tidak tahu adat istiadat orang Yahudi, tetapi Tobit tetap tekun di situ mempertahankan imannya. Nah, selain itu juga Tobit selalu ingin membantu orang miskin sebangsanya, mendidik anaknya Tobia juga untuk melakukan apa supaya mereka membantu orang miskin. Tobit ini sudah miskin, sudah disita, tetapi tetap mendidik anaknya untuk bisa membantu orang miskin. Karena ini adalah juga perintah agama. Lalu Tobit menjadi buta karena Tobit ini tetap membantu menguburkan mayat dari sebangsanya dalam rangka membantu saudara-saudara sebangsanya ini. Tobit menjadi buta. Saat itu ada kotoran burung yang jatuh di matanya, lalu dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan karena buta, Tobit tidak bisa bekerja apa-apa. Untuk hidup dan makan juga kesulitan. Maka untuk keperluan hidupnya ditanggung oleh saudaranya. Dan istrinya bekerja mencari nafkah. Nah ini, orang baik ketika mendapatkan kesulitan, itu juga pasti ada orang lain yang membantunya. Ini yang dialami oleh Tobit. Semasa hidupnya ia baik. Dan ketika ia susah, ada saudaranya yang membantunya. Nah, Tobit ini adalah model orang beriman yang rendah hati, ya. Tetap meskipun ada beban di dalam dirinya, ada unsur kepasrahan di sana. Dan ketika Tobit itu mengalami kebutaan, dia tetap bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha besar dan adil dengan mengatakan, segala hukummu memang benar ketika engkau menghukum aku karena segala dosaku. Meskipun Tobit itu melakukan hal yang baik dan benar, dan ketika ia menjadi buta, Tobit masih melihat dirinya bahwa dia itu orang yang berdosa, tidak sombong, bahwa apa yang dilakukan, segala hal yang baik itu tidak
ia pakai untuk meninggikan diri bahkan di hadapan Tuhan, bahkan meminta Tuhan untuk memberikan sesuatu kepadanya karena ia sudah berbuat baik. Tidak. Bahkan Tobit melihat bahwa apa yang dia alami mungkin meskipun sudah berbuat benar seperti itu, mungkin masih ada dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi Tobit itu orang yang peka, lebih peka akan bahwa dia itu bersalah ketimbang dia itu orang yang baik yang mesti dihargai oleh Tuhan. Nah itu, Tobit seperti itu. Juga dalam bab 3 ayat 6 ya, Tobit mengatakan, kini berbuatlah kepadaku menurut apa yang berkenan kepadamu, dan sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku daripada hidup, karena aku mesti mendengar nista dan fitnah, dan sangat sedih rasa hatiku. Ya Tuhan, suruhlah supaya aku lepas dari susah ini. Biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Janganlah wajahmu kau palingkan daripadaku, ya Tuhan, sebab lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku. Nista tidak dapat kudengar lagi. Nah, ini pergulatan Tobit. Dia itu orang benar, ya, yang membantu banyak saudara-saudara dan tetap mempraktekkan hukum Tuhan, berbuat baik, tetapi hartanya disita. Sekarang dia kemudian menjadi buta dan dia diejek oleh orang, bahkan difitnah. Sekarang dia miskin, sekarang dia buta, berarti itu kan hukuman dari yang ilahi. Nah, itu anggapan pada zaman dulu. Dan dalam situasi seperti itu, rupanya Tobit itu pasrah, lebih baik mati daripada hidup menanggung seperti itu. Dan doa Tobit ini sama seperti Ayub. Ayub juga seperti itu, pasrah daripada difitnah terus-menerus, sudah menderita, sudah susah dan difitnah, lebih baik diambil saja nyawanya dari muka bumi ini. Nah ini, Tobit ada di dalam kepasrahan, mungkin juga keputusasaan. Dan jika nanti dalam kisah Tobit selanjutnya, nah ini Tobit akan sembuh, ya, matanya disembuhkan karena imannya. Dan yang menyembuhkan ini adalah anaknya Tobia lewat malaikat Rafael, ya. Ada malaikat yang membimbing Tobia. Juga ada tokoh lain namanya Sarah. Sarah ini mempunyai banyak suami, ada 7 atau berapa ya. Setelah menikah suami langsung meninggal. Katanya itu Sarah ini dibelenggu oleh setan namanya Asmodeus, ya. Asmodeus. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar film apa itu ya? Eksorsis itu ya, itu kan ada setan namanya Asmodeus ya, dari sini ya, namanya itu dari kitab Tobit itu ya, membelenggu Sarah gitu ya, dan karena imannya ya, dia itu lepas ya, terlepas dari kuasa setan Asmodeus itu. Nah, ketika Tobit ini buta dan menyuruh anaknya Tobia pergi, ada banyak sekali pesan-pesan yang dikatakan Tobit kepada anaknya. Ini orang beriman yang sungguh sangat bijaksana, ya. Dari sini kita belajar bagaimana sabda Allah, firman Tuhan itu mengajari kita untuk bersikap bijaksana lewat apa yang dikatakan oleh Tobit kepada anaknya. Pertama, ketika Tobit itu mengajarkan kepada anaknya supaya anaknya bersikap kepada orang tua, itu Tobit mengatakan demikian. Nah, apabila aku sudah mati nanti, kuburkanlah aku sebagaimana mestinya. Hormatilah ibumu dan janganlah kau tinggalkan sepanjang umur hidupnya. Lakukanlah apa yang menyenangkan hatinya dan jangan nantinya kau sedihkan dengan kelakuanmu. Ingatlah nak bahwa oleh karena engkau telah ditanggungnya banyak bahaya, yaitu waktu engkau masih dalam kandungannya.
setelah ibumu meninggal, kuburkanlah di sampingku dalam satu kubur. Nah ini pesan Tobit kepada anaknya. Saya kira pesan Tobit kepada anaknya ini juga up to date, aktual juga untuk umat beriman, di mana anak memperlakukan orang tua. Ya, ini semestinya bagaimana sikap orang anak kepada orang tua, menghormati, tidak hanya menghormati, tetapi juga menjaga, bahkan sampai kematian orang tua, sampai pengkuburan pun diurus oleh anaknya dan didoakan oleh anak-anaknya. Ini mestinya sikap anak kepada orang tua. Lalu Tobit juga memberikan pengajaran kepada anaknya Tobia bagaimana ia harus bersikap kepada Tuhan. Nah, demikian dikatakan. Nah, ingatlah juga kepada Tuhan sepanjang umur hidupmu. Jangan sampai berdosa dan melanggar perintah-perintahnya. Hendaklah berbuat baik sepanjang hidupmu dan jangan menempuh jalan kelaliman, sebab orang yang menjalankan kebenaran akan berhasil dalam segala usaha, sebagaimana halnya dengan semua orang yang berbuat baik. Nah ini nih, rupanya ajaran Tobit kepada anaknya bagaimana orang beriman bersikap kepada Tuhan itu ada hubungannya antara orang itu patuh kepada perintah-perintah Tuhan, hidup benar, dan hubungannya dengan keberhasilan dalam hidup. Ya, jadi usaha manusia di dalam hidup, keberhasilan dalam usaha itu seiring dengan orang tersebut menjalankan perintah Tuhan, di mana perintah ini dijalankan dengan baik dan orang tersebut hidup di dalam kebenaran. Nah ini ketika orang hidup benar ya di situ itu sejalan juga dengan usaha keberhasilan usahanya. Nah ini Tobit menyinggung hal ini. Nah, selanjutnya Tobit mengajarkan kepada anaknya Tobia untuk selalu bersedekah, memberi sedekah, karena kita semua mendapatkan berkat dari Tuhan. Mengatakan demikian ya. Dikatakan bab 4 ayat 7 sampai 11. Dikatakan berilah sedekah dari harta milikmu. Matamu jangan menyesal apabila engkau memberikan sedekah. Muka jangan kau palingkan dari seorang miskin. Niscaya wajah Allah pun tidak akan dipalingkan daripadamu. Berikanlah sedekah sesuai dengan besarnya kekayaanmu. Jika engkau hanya mempunyai sedikit, jangan takut memberikan sedekah seadanya. Dengan demikian, engkau sedang menyimpan harta yang berguna bagi dirimu untuk masa kesusahan. Sebab sedekah melepaskan engkau dari maut dan tidak membiarkan engkau masuk ke dalam kegelapan. Sedekah merupakan persembahan yang baik ke hadapan yang maha tinggi. Nah ini memberi sedekah, memberi orang, ya, memberi bantuan kepada orang, hal yang bagus seperti ini ya. Ketika kita memberi sedekah, saat itu kita menyimpan harta. Nah itu suatu yang paradok. Harta apa? Harta kalau nanti kita susah. Ya ini dia. Harta kalau kita nanti susah. Juga sedekah itu melepaskan kita dari maut. Nah, dan dari kegelapan. Dan sekali lagi, sedekah itu merupakan persembahan kepada Allah yang Maha Tinggi. Jadi meskipun sedekah ini diberikan kepada sesama yang berkekurangan, yang miskin, itu sama seperti kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Allah yang Maha Tinggi. Nah ini tentang sedekah. Lalu juga nasihat Tobit kepada anaknya yang menyinggung tentang pernikahan dan percabulan. Ya, dikatakan, nak jauhilah percabulan.
Lebih-lebih ambillah istri dari keturunan nenek moyangmu, ya. Artinya ini istri yang mempunyai iman, ya. Apa itu percabulan? Percabulan itu secara gamblang itu adalah hidup bersama laki-laki dan perempuan tanpa pernikahan, ya. Begitulah ya. Artinya itu percabulan, ya. Jadi dilarang di sini. Sejak zaman perjanjian lama percabulan dilarang, ya. Maka dari itu mestilah menikah kalau mau hidup bersama dengan entah itu lawan jenis, ya, menjadi suami istri. Ini. Nah, lalu si Tobit juga memberikan pengajaran kepada anaknya supaya mempunyai sikap yang rendah hati di hadapan sanak saudaranya. Bab 4 ayat 13 mengatakan demikian. Oleh sebab itu, nak, cintailah sanak saudaramu dan jangan meninggikan hatimu terhadap sanak saudaramu serta anak-anak laki-laki atau dan perempuan bangsamu, sehingga engkau enggan mengambil istrimu dari kalangan mereka. Sebab di dalam kecongkakan terletaklah kebinasaan dan banyak kegelisahan, dan dalam kemalasan terletak kepapaan dan kekurangan besar. Memang kemalasan adalah ibu kelaparan. Ini kata-kata yang bijak sekali, ya, yang bijak sekali, yang juga untuk kita semua itu sangat bermanfaat di sini. Menyinggung sikap kepada rendah hati di hadapan saudara-saudara, tetapi juga disertai dengan membangun kualitas diri, ya, supaya tidak congkak, ya, karena di situ dalam kecongkakan itu terdapat kebinasaan dan kegelisahan. Orang yang congkak mungkin, ya, ada kegelisahan di sana, menyimpan kegelisahan, bahkan menabung kebinasaan, ya, lalu menyinggung kemalasan, ya. Ini jadi supaya kita rajin, ya, supaya tadi Tobit mengajarkan kepada anaknya supaya rajin, maka jangan malas. Karena apa? Dalam kemalasan terletak kepapaan, kemiskinan, ya, artinya itu, ya, dan kekurangan besar, itu, ya. Jadi kalau tidak mau papa, tidak mau miskin, ya rajin, begitu, ya. Nah, ini. Jadi ini orang yang lapar, ya, malas itu ibu dari kelaparan, ya. Nah, itu dikatakan demikian. Kata-kata yang sangat bijak sekali. Lalu Tobit juga mengajarkan kepada anaknya Tobia, seandainya nanti Tobia itu hidupnya makmur dan mempunyai, istilahnya pada zaman sekarang, banyak karyawan, karyawati yang bekerja untuknya. Pada zaman dulu itu keluarga-keluarga yang kaya itu biasanya mempunyai istilahnya budak-budak atau pembantu-pembantu atau pekerja-pekerja yang setiap saat mesti diupah, ya. Maka di sini Tobit juga mengajarkan kepada anaknya jangan, ya, menahan upah kepada orang yang bekerja padanya. Mengatakan demikian, bab 4 ayat 14. Janganlah upah orang manapun yang bekerja padamu sampai bermalam padamu. Bermalam itu artinya, ya, ditunda-tunda, ya. Ini sebaliknya bayarlah segera kepadanya. Apabila engkau mengabdi kepada Allah, niscaya engkau mendapat ganjaran. Berjaga-jagalah, nak, dalam segala pekerjaanmu, dan hendaklah berlaku sebagai seorang yang terdidik, baik dalam segenap tingkah lakumu. Jadi orang yang tingkah lakunya terdidik secara baik, salah satunya adalah ini, ketika ia itu mempunyai banyak pekerja, dia tidak pernah menahan upah, ya, tidak pernah menahan upah karena mungkin ditabung supaya berbunga, ya,
tapi upahnya tahan-tahan makin lama. Padahal untuk orang yang miskin itu upah itu sangat berguna. Mungkin kerja sehari untuk makan saat itu. Kalau tidak upah itu tidak diberikan, ditahan, kan kasihan orang miskin itu. Nah ini. Nah, mungkin kita pernah juga menemukan kasus-kasus seperti ini di dalam hidup kita, ya. Di dalam entah itu dalam taraf institusi pemerintahan atau dalam taraf apa, ya, itu menahan upah. Nah ini menahan bantuan. Nah ini lalu dalam nasihat Tobit kepada anaknya Tobia juga ada hubungannya antara harta dan takut akan Tuhan. Bab 4 ayat 21. Jangan takut-takut, nak, oleh karena kita sudah jatuh miskin. Engkau dapat memiliki banyak harta apabila engkau takut akan Allah dan menjauhkan diri dari setiap dosa lagi, melakukan apa yang berkenan pada Tuhan Allahmu. Ini karena kan tadi sudah dikatakan bahwa Tobit itu jatuh miskin, hartanya disita, dan kepada anaknya Tobit mengatakan, jangan takut oleh karena kita sudah jatuh miskin. Tidak takut dalam kemiskinan. Dan di sini memberi pesan supaya sungguh-sungguh menjauhkan dari setiap dosa, takut kepada Allah, dan ketika takut kepada Allah itu orang dapat memiliki banyak harta. Artinya apa? Artinya orang akan diberi harta yang banyak, diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang banyak, kalau orang itu mempunyai disposisi batin yang takut akan Tuhan. Kalau ia tidak mempunyai ketakutan kepada Tuhan, nah di sini akan bahaya seandainya ia itu diberi berkat yang banyak. Nah ini bisa dipahami seperti itu. Nah, lalu sudah dikatakan tadi, Tobit itu jatuh miskin. Jatuh miskin karena apa? Karena ketaatannya pada Tuhan. Nah, di saat ia miskin, Tobit itu ingat bahwa ia pernah menitipkan uang atau harta kepada Gabael, itu saudaranya, di negeri yang jauh. Karena itulah Tobit menyuruh anaknya Tobia untuk mengambil uang itu. Nah, ini dalam kisah itu. Nah, ketika Tobia pergi untuk mengambil titipan itu, uang itu kepada saudaranya di negeri yang jauh, ya, negerinya sangat jauh karena di pembuangan, sama-sama di pembuangan, berjalan berhari-hari, ya. Lalu Tobia itu mencari teman dalam perjalanannya, ya. Tobit menyuruh anaknya untuk mencari teman, dan teman yang menemaninya ini nanti akan juga diberi imbalan. Nanti imbalannya itu Tobia mengatakan separuh dari titipan harta bendanya diberikan kepada dia yang menemani. Dan ketika mencari teman untuk pergi, Tobia menemukan seorang teman. Ketika ia menemukan seorang teman, dia tidak tahu bahwa itu adalah malaikat Rafael. Ya, ini ya. Jadi pada saat itu Tobia menemukan seseorang untuk menemaninya. Tapi dalam perjalanan untuk pergi mengambil harta ayahnya ini, dia ditemani oleh seorang malaikat. Tapi Tobia tidak tahu. Dan perjalanan Tobia selanjutnya itu ditemani dan dituntun oleh Rafael, malaikat Rafael, dalam bentuk ya manusia ya biasa ya. Bahkan ketika Tobia mengobati mata ayahnya dan menjadi sembuh, itu juga karena Rafael lah yang meminta, yang memerintah. Saat itu Tobit tidak tahu bahwa itu adalah malaikat yang menemaninya. Mau mengatakan apa di sini? Orang yang beriman, orang yang hidup dengan benar, itu selalu dibimbing, disertai,
dilindungi oleh malaikat. Meskipun dia tidak kenal, tidak tahu bahwa yang membimbingnya itu adalah malaikat. Ini perjalanan Tobia. Ya, ini. Nah, eh, ketika Tobia itu berjalan dan kemudian bertemu dengan Raguel, ya, Raguel itu saudara Tobia di pembuangan, ya. Eh, Ketika itu Raguel mengatakan kepada Tobia tentang Tobit ayahnya demikian, ya. Jadi saat Tobia itu berjalan mengambil uang itu, dalam perjalanan ia bertemu dengan saudara ayahnya. Lalu mampirlah di situ. Dan ketika mampir, saudara ayahnya itu bercerita tentang Tobit ayah Tobia demikian. Tuhan memberkati engkau, nak. Engkau adalah anak orang yang mulia dan baik. Alangkah celakanya orang yang benar dan penderma itu menjadi buta. Saya mau menggarisbawahi demikian, orang tua yang baik, yang memberi teladan yang baik kepada anaknya, ya, itu juga berakibat kepada anaknya. Anaknya itu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Nah ini itu ya. Jadi anaknya itu menjadi orang yang terberkati karena apa? Sikap orang tuanya. Nah itu, dibalik itu. Nah, lalu di sana eh, ketika juga Tobia bertemu dengan Gabael, ya, di mana Gabael ini orang yang menyimpan harta ayahnya. Lalu di sana Gabael memberkati Tobia sambil menangis katanya, anak mulia dan baik dari bapak yang mulia dan baik, benar dan penderma. Moga-moga Tuhan semesta langit memberkati engkau serta istrimu, ayah dan ibu istrimu. Terpujilah Allah karena aku telah dapat melihat gambaran Tobit, saudara sepupuku. Nah ini juga, Tobia itu seorang anak yang dari orang tua yang baik, dan ketika orang bertemu dengannya dan orang-orang tersebut mengenal ayahnya yang baik, Tobia banyak diberkati oleh mereka, didoakan oleh mereka. Nah ini nasib seorang anak dari orang tua yang hidup benar, itu terberkati, didoakan banyak orang. Nah ini. Nah, kalau kita membaca Kitab Tobit bab 10 ayat 10 sampai 13, di sana juga kita akan menemukan dan belajar bagaimana relasi orang tua dengan anak dan menantu, ya. Sebagai orang-orang beriman itu relasi antara orang tua, anak dan menantu itu seperti apa, ya. Nah, ini tuh digambarkan di situ. Karena seringkali dalam keluarga itu ada yang menantu tidak cocok dengan ininya, ya, istri anaknya atau suami anaknya tidak cocok dengannya dan seterusnya, ya. Relasi kekeluargaan, ya. Bisa Bapak Ibu sekalian membaca di situ. Bagus sekali di situ bagaimana harus berelasi, ya. Lalu juga dalam bab 11 ayat 16, ketika Tobit itu sembuh dari buta, ya, dikatakan demikian, diceritakan, melihat Tobit berjalan dan maju dengan kekuatannya seperti dahulu tanpa diantar oleh siapapun, maka tercengang-cenganglah penduduk kota Ninive. Tobit pun lalu memaklumkan di hadapan mereka bahwa ia telah dikasihani oleh Allah yang telah mencelikkan matanya. Ini lagi. Nah, kalau kita membaca kitab Tobit, Tobit itu menjadi sembuh, diobati oleh Tobia anaknya dari minyak ikan atau apa gitu, ya. Yang menyuruh adalah Rafael, malaikat yang menemaninya, lalu sembuh. Nah, setelah sembuh, pengalaman sembuh ini dijadikan oleh Tobit itu untuk bersaksi, ya, bersaksi senang bahwa disembuhkan.
Tetapi di sini di ayat bab 11 ayat 16 dikatakan Tobit pun memaklumkan di hadapan semua orang bahwa ia telah dikasihani oleh Allah. Ini ya. Jadi pengalaman sembuh itu menjadi bukti bahwa Allah itu mengasihi dirinya. Dan itulah yang Tobit wartakan kepada orang-orang yang bahkan tidak mengenal Allah. Di sini Tobit menjadi saksi. Kembali lagi ke awal tadi, bahwa Tobit ini adalah orang beriman yang dicobai karena sikapnya sebagai orang beriman, ya. Tadi itu miskin, lalu kemudian ya hartanya disita, lalu menjadi buta. Nah, ini ya, bahkan sampai putus asa, tetapi ia tetap beriman. Dan ternyata ketekunan dalam iman dan ketakutan kepada Tuhan yang terus-menerus ia pelihara, membuahkan berkat untuk dirinya. Dan ketika ia mendapatkan berkat, yaitu disembuhkan dari kebutaannya, ia mengalami bahwa pengalaman itu adalah pengalaman dikasihi oleh Allah. Dan disitulah ia menjadi saksi bagi orang beriman maupun orang yang tidak beriman pada saat itu di dunia, orang yang tidak mengenal Allah. Nah, itulah para saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, renungan dari kitab Tobit ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca lagi para suster kitab Tobit. Banyak hal bagus di situ tentang kebijaksanaan hidup ya. Itu di situ berelasi, salah satunya itu relasi orang tua, anak dan menantu, sikap anak kepada orang tua, sikap orang tua kepada anak. Nah, di situ banyak sekali bisa kita dapatkan. Demikian apa yang bisa saya berikan ya untuk renungan pada malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.